Oke teman-teman, gue di sini mau sharing dikit ya, bukan sharing sih ya, cuman dokumentasi video di mana gue bikin French crop atau potongan poni depan lah, batok gitulah ya. Nah, di sini customernya dia minta French crop, dan setelah gue kasih foto model, dia minta mid fade. Di sini gue langsung pakai trimmer buat bikin guideline. Di posisi trimmer itu gue bikin setengah ya, dari rambut bagian samping gue bikin guideline atau garis pemandu kanan kiri, dan bagian samping langsung gue bersihin juga pakai trimmer, langsung gue habisin. Nah, setelah pakai trimmer gue langsung pakai shaver buat motong bagian-bagian bawah atau titik terpendek fatnya nanti biar halus banget. Nah, setelah pakai shaver, gue di sini langsung bikin outline atau garis samping shaving pakai trimmer. Kenapa gue langsung bikin outline atau garis samping itu di awal-awal, nggak di akhir aja? Karena setelah nanti dipotong habis, bagian yang udah tertipis itu nanti kalau buat trimmer nggak begitu kelihatan tegas ya. Kalau di akhir video itu menurut gue sih beda-beda tiap tukang cukur atau barberman lain gitu. Gue lebih milih di awal potong rambut langsung bikin garis samping. Nah, setelah gue parting bagian atas kanan kiri, langsung gue pakai hair dryer dan sisir blow buat ngelihat rambut natural jatuhnya itu kemana ya. Karena tipikal rambutnya itu agak ngembang gitu ya. Setelah gua hair dryer, langsung aja pakai clipper dan sepatu nomor 2 dengan posisi tuas atau levernya itu tutup. Nah, di sini gue bikin garis pemandu kedua pakai sepatu nomor 2 tadi ya, kanan kiri. Nah, setelah itu pakai sepatu nomor 1 dengan tuas terbuka buat ngeblend nomor 2 sepatu clipper tadi. Gue bikin sekitar 1,5 cm lah di atas rambut dengan sepatu nomor 2 tadi. Nah, setelah pakai nomor sepatu 2, 1, dan sekarang pakai guard nomor 0,5 atau setengah dengan posisi tuas atau levernya itu gue bikin buka dan tutup sesuaiin sama bentuk kepala customer. Nah, setelah itu langsung gue pakai clipper tanpa sepatu dengan posisi levernya itu buka tutup, nyesuaiin potongan nomor guard 0,5 tadi buat nyambungin gradasinya ya. Di situ gosok-gosok, mainin levernya, buka tutup. Kenapa gue buka tutup? Kadang kan bentuk kepala customer beda-beda ya, ada yang lonjong atau nggak rata lah bentuk kepala tengkoraknya. Setelah gue nggak pakai nomor sepatu lagi tadi, gue langsung nyambungin lagi ya buat detail-detailnya itu pakai trimmer dengan posisi trimmernya itu agak miring atau cuman pakai beberapa mata pisau samping lah, jadi nggak bener-bener nempel banget semua mata pisaunya buat ngilangin si titik-titik hitam yang kurang nyambung. Nah, setelah bagian samping atau bawah gradasi tadi gue rasa udah cukup atau udah nyambung semua lah ya. Di sini gue langsung overcomb pakai sisir buat lebih kelihatan proporsional antara bagian bawah dan atas. Oke, partingan gue cabut karena dirasa udah cukup. Tapi di sini gue sedikit trimmer lagi ya bagian lekukan atas karena tadi kelihatan agak lebih runcing. Nah, sekarang gue bikin lebih vertikal dikit itu ya bagian lekukan atas dia. Udah cukup. Di sini gue langsung semprot pakai air
Habis itu keringin lagi pakai hair dryer sama sisir blow, karena jenis rambut customer yang agak ngembang, jadi gue sisir dan pakai hair dryer biar kelihatan jatuh naturalnya itu kayak gimana gitu ya. Apalagi ini potongannya French crop atau poni depan ya, tentu rambut kanan dan kiri itu kalau ada ikal dikit itu bakal kelihatan panjang pendek. Makanya gue di sini gue lurusin dulu, ke depanin semua. Habis itu gue jepit bagian depan, karena French crop itu kan potongan poni depan gitu ya, pendek ya. Gue sambil tekan pakai sisir dan hair dryer. Di sini cuman pakai anginnya doang sih, gue nggak pakai yang angin panas hair dryernya. Nah kan udah kelihatan lebih natural tuh, depannya jatuh nggak ngembang lagi. Keringin basahin gitu, gitulah kalau menurut gue kalau pengen dapat hasil maksimal. Nah kanan kiri, kadang juga kanan kiri setelah gue copot jepitan bagian atas kadang masih kurang dikit. Nah makanya gue di sini overcomb lagi pakai sisir dan clipper, kurang dikit aja kadang. Kalau orang Jawa bilang itu gajugan. Gue di sini langsung potong poninya setelah gue dryer tadi dan jepit bagian atas, dan langsung gue trimmer sesuai request pelanggannya ya. Dia minta potong dikit aja dan gue saranin juga potong dikit aja sih. Nah dan jadi lebih gampang setelah gue hair dryer, gue jatuhin semua pakai sisir blow juga. Nah langsung coba kalau nggak di hair dryer, kadang gue pernah gitu dan rambut ikel gitu ya, pasti kanan kirinya itu nggak akan rata ya. Gue jatuhin bagian atas setelah jepitan tadi gue lepas. Ini bagian atas juga masih pendek, gue di sini cuman point cut atau bikin tekstur doang bagian atas, karena customer di sini juga nggak mau disasak ya. Karena gue juga saranin jangan disasak sih, karena tipikal rambut kan ngembang gitu ya, setelah disasak pasti nanti lebih ngejibrak lagi buat tipikal rambut yang ngembang kayak gini. Gue point cut cuma dikit doang. Nah ini udah hampir 99% udah selesai sih ya. Gue cuman di sini lebih fokus ke potongan samping ya, gradasinya. Cuman di sini kamera mungkin letak kamera agak terlalu jauh, jadi detailnya nggak terlalu kelihatan ya. Sama di pas selesai cukur gue videoin dari samping, karena abis itu gue ada customer lain lagi yang nungguin. Kasihan nungguin ya, takutnya nanti apaan sih nukur aja kali, ngapain di videoin segala. Nah setelah gue lihat tadi itu, gue keringin lagi tadi pakai dryer, gue potong dikit lagi sekitar ya setengah sentimeter lah, dikit doang sih, nggak nyampe setengah sentimeter. Potong bagian depan poninya karena terasa agak oval gitu, gue bikin rata aja bagian depan, nggak oval buat French cropnya. Nah bagian atas tadi gue juga kasih customernya bagian atas terserah mau diacak-acak kemana terserah, yang penting bagian depan poninya itu nah dijatuhin. Nah kadang gue di sini tuh percuma potongan bagus ya menurut gue kalau si customernya itu nggak tahu cara stylingnya gitu ya. Kalau menurut gue juga potongan jelek pun, kalaupun customernya tahu cara styling, potongan itu bakalan kelihatan bagus gitu. Jadi menurut gue customer juga harus pintar-pintar juga, nggak jadi itu kayak si tukang cukur tuh nggak bisa dituntut setelah lu keluar dari tempat cukur gimana pun caranya gue harus kelihatan kayak gini terus, nggak bisa menurut gue sih. Customer juga menurut gue harus bisa styling juga. Nah kasih kaca belakang cukup. Oke, mungkin sekian ya, itu ya
kita bukan tutorial sih, itu cuman bukan berbagi, gue cuman ngasih apa yang gue tahu dan gue share di sini sih. Oke, terima kasih, sampai ketemu di lain video. Sans Barber, assalamualaikum.